Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 Sosiologi Pembangunan PMI 4A UIN Jakarta. Ada Dwi di sini, Haya, dan Afan. Di sini kami akan menjabarkan materi mengenai teori dependensasi baru. Hayu! Yang pertama adalah sejarah. Teori dependensasi baru ini lahir dari ketergantungan negara-negara dunia ketiga, di mana dengan menghilangkan ketergantungan ini bisa membawa negara dunia ketiga pada pencapaian pembangunan ekonomi yang otonom. Pada tahun 1970, teori dependensasi baru ini mendapat banyak kritikan dan pertentangan. Beberapa kritik yang ditujukan terhadap teori ini diantaranya: yang pertama, teori ini bukanlah sebuah karya ilmiah, tapi lebih kepada sebuah pamflet politik. Lalu yang kedua, teori ini menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal secara berlebihan. Lalu yang ketiga, jika hubungan pertukaran tetap terjadi dengan tak seimbang, maka akan tetap menghasilkan ketergantungan. Akhirnya, negara dunia ketiga tetap tidak akan maju. Teori dependensasi baru ini telah mengubah asumsi dasar yang dimiliki oleh teori dependensasi klasik. Teori yang baru ini tidak lagi menganggap situasi ketergantungan sebagai suatu keadaan yang berlaku secara umum. Lalu yang kedua, imperialisme dan ekonomi ketergantungan. Imperialisme berkaitan dengan ketidakseimbangan antara bangsa dengan ekonomi ketergantungan dalam pasar internasional. Imperialisme ini cenderung mengikat ekonomi negara miskin, yang berarti keuntungan para imperialis didapat dari eksploitasi finansial dan perdagangan yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga adalah struktur imperialis. Menurut Johann Galtung, imperialisme adalah suatu sistem yang memecahkan kolektivitas sambil menghubungkan berbagai bagian di mana hubungannya bersifat tidak selaras atau bertentangan dalam kepentingannya. Menurutnya, ciri khas dari imperialisme ialah adanya pertentangan bukan berasal dari bangsa-bangsa, melainkan dari bagian dari bangsa-bangsa tersebut. Galtung menggambarkan struktur imperialisme sebagai suatu struktur yang menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara pusat dari bangsa dan pusat periferi. Adanya ketidakselarasan antara pusat dengan periferi di dalam bangsa, dan adanya ketidakselarasan kepentingan dalam periferi bangsa pusat dan periferi bangsa periferi. Lalu yang keempat adalah penetrasi kapitalisme dan struktur sosial pedesaan dalam perspektif dependensasi. Perspektif dependensasi menganggap bahwa negara-negara yang kuat bukan hanya menghambat, tapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi negara-negara lemah. Jika diimplementasikan dalam ranah pedesaan, penetrasi kapitalisme petani kaya mentransformasikan diri menjadi petani kapitalis dan menjadikan petani miskin sebagai buruh upah. Lalu yang kelima adalah karakteristik teori dependensasi baru. Teori dependensasi baru ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan teori dependensasi klasik, yaitu yang pertama, tidak lagi menganggap situasi ketergantungan sebagai suatu keadaan yang berlaku umum dan memiliki karakteristik yang luas tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Lalu yang kedua, tidak memberlakukan ketergantungan sebagai persoalan ekonomi yang mengakibatkan keterbelakangan. Lalu yang terakhir, tidak lagi memandang orang ketiga, maksudnya adalah negara dunia ketiga sebagai negara yang bergantung pada asing. Nah, itulah teori dependensasi baru yang secara singkat berbicara tentang bagaimana usaha untuk melepaskan negara-negara dunia ketiga dari ketergantungan sehingga menjadikannya negara yang mandiri dan maju dalam pembangunan. Oke, sekian dari penjabaran teori dependensasi baru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila teman-teman merasa kurang jelas atau memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu!